وسلم إذا قلنا لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يحمم فوق الصلاة أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا إيمان الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'ala shalah Hayya 'ala Hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa habibuhu alladzi la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil huda. Faya ayyuhal hadirun al muslimun, usini wa iyyakum bi taqwallah. Wa qad faza man ittaqa. Wattaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dan berkumpul bersama orang-orang yang mulia ini, marilah kita jadikan sebagai momentum yang tepat, momentum untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan untuk senantiasa berbuat positif, untuk senantiasa berbuat yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Dan semoga kita dikuatkan oleh Allah, kuat untuk mampu menghindar dari perbuatan dosa, kuat untuk mampu menghindar dari perbuatan maksiat, dan semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat fid dini wa dunya hatal akhirah. Hadirin sidang jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, masyarakat modern saat ini banyak membicarakan tentang investasi, banyak membicarakan tentang bagaimana kehidupan ke depan, tapi jarang sekali yang membicarakan tentang kehidupan akhirat mereka. Jarang yang membicarakan tentang investasi akhirat yang nanti akan mampu menyelamatkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang apa itu yang dinamakan investasi akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, au ilmin yantafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulah." Kata Rasulullah, jika manusia telah meninggal dunia, maka akan terputuslah amalnya, kecuali ada 3 amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Hadirin sidang jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, investasi akhirat yang pertama adalah shadaqah jariyah. Pernahkah kita berpikir bahwa harta yang kita miliki, dari sekian banyak harta yang kita miliki, entah itu rumah, entah itu mobil, entah itu tanah atau uang yang kita simpan di bank, pernahkah kita berpikir dari sekian banyak harta yang kita miliki, manakah harta-harta itu yang menjadi milik kita sesungguhnya?
Rumah yang kita tempati mungkin 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang akan ditempati oleh anak-anak kita. Mobil yang sekarang kita bangga-banggakan, yang sekarang menjadi atas nama kita, mungkin nanti bukan menjadi atas nama kita lagi. Uang yang begitu banyak di tabungan yang sekarang menjadi atas nama kita, mungkin beberapa tahun lagi atas nama ahli waris kita. Tidak ada satupun harta yang sekarang kita miliki yang menjadi hak penuh milik kita. Tapi ketika kita bersedekah jariyah, kita memberikan sebagian harta yang kita miliki, entah untuk masjid, entah untuk musola, entah untuk TPQ, entah untuk sekolah. Harta yang sudah kita jariyahkan, itulah nanti yang akan menjadi hak milik penuh atas nama kita. Itulah yang akan menjadi hak milik dan berstempel nama kita. Dan pahalanya jika kita bersedekah jariyah, selama masjid ini masih berdiri, selama masjid ini masih dibuat untuk sholat, selama masjid ini masih dibuat untuk ngaji, untuk hal-hal yang positif, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada kita, kepada orang-orang yang sudah bersedekah jariyah meskipun dia sudah meninggal dunia. Inilah yang kata Rasulullah, investasi akhirat. Hadirin sidang jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, investasi akhirat yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu dalam hal ini tidak hanya berkisaran di sekolah, di pesantren, tapi yang termasuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat adalah pemikiran-pemikiran kita, kebijakan-kebijakan kita, hal-hal baik yang pernah kita lakukan, yang mungkin menginspirasi orang lain untuk ikut melakukannya, dan akhirnya orang lain juga melakukan hal-hal yang baik. Kebijakan kita yang baik ketika kita menjadi takmir masjid, kebijakan kita yang baik ketika kita menjadi pengurus desa, dan jika kebijakan itu baik akan ditiru oleh pemerintah-pemerintah setelahnya, dan itu menjadi jariyah kita. Oleh karena itu, seyogyanya kita menanamkan hal-hal yang baik kepada generasi ke depan kita, menanamkan kebijakan-kebijakan yang baik yang bisa ditiru oleh periode setelah kita, dan itu akan menjadi jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Hadirin sidang jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, investasi akhirat yang terakhir dan merupakan investasi terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu berupa anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua, anak-anak yang mampu membaca Al-Quran, anak-anak yang mampu mengerti ilmu agama. Bisa kita bayangkan ketika Allah sudah mengakhiri masa kehidupan kita di dunia ini dan kita berganti pada kehidupan di alam kubur. Ketika kita sudah berada di alam kubur, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita bisa membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran di atas makam kita, bisa membaca tahlil dan membaca tahlil di atas makam kita, bisa berdoa dan mendoakan di atas makam kita. Setiap hari kita didoakan, setiap Kamis kita dikunjungi dan dibacakan kalimat-kalimat thayyibah. Alangkah bahagianya orang tua yang seperti ini. Tapi bagaimana bila anak-anak kita tidak faham agama, tidak pandai membaca Al-Quran, tidak rajin sholatnya? Kita yang sudah berada di alam kubur,
jarang sekali dikunjungi, jarang sekali didoakan. Jika kita analogikan dengan kehidupan pesantren, hari Ahad biasanya waktu berkunjung. Semua orang tua mengunjungi anaknya. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa minuman, ada yang membawa buah-buahan. Apapun yang dimiliki oleh orang tua dibawa ke pesantren untuk menemui anaknya. Anaknya yang ada di pesantren bahagia karena dikunjungi oleh orang tuanya. Dibawakan makanan, dibawakan buah-buahan. Seluruh santri saat itu bahagia karena bisa bertemu dengan orang tuanya. Tapi ada satu santri yang menangis di sudut kamar. Santri ini menunggu orang tuanya mulai pagi sampai siang, tapi orang tuanya tidak datang. Dia melihat teman-temannya sesama santri bahagia karena dikunjungi oleh orang tuanya dan dibawakan makanan. Tapi santri yang satu ini, dia bersedih, dia menangis, dia menunggu orang tuanya, tapi orang tuanya tidak datang mengunjunginya. Mungkin beginilah nasib kita nanti, ketika kita sudah berada di alam kubur dan mempunyai anak-anak yang tidak faham ilmu agama, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca tahlil dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadirin sidang jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita prioritaskan kehidupan anak-anak kita, pendidikan agama anak-anak kita. Kita harus memastikan anak kita mampu membaca Al-Quran dengan benar. Kita harus memastikan anak-anak kita bisa sholat dengan benar. Kita harus pastikan anak-anak kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dikaruniai oleh Allah keturunan-keturunan yang soleh, keturunan-keturunan yang solihah, keturunan-keturunan yang nantinya mampu menjadi syafaat bagi orang tuanya masing-masing dan menolong orang tuanya, membawa, menarik tangan kedua orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, marilah kita doakan bangsa dan negara ini. Semoga senantiasa diberikan kerukunan oleh Allah. Semoga senantiasa diberikan berkah oleh Allah. Semoga bangsa dan negara ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin-pemimpin kita semoga diberikan hidayah. Yang belum benar semoga dijadikan benar oleh Allah. Yang sudah benar semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ta'ala majduhu wa aduma syanu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan
ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Faya ayyuhal hadirun al muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad faza man ittaqa. Wa'lamu anna sa'adata man ata'a maula wa anna saqiyata man ittaba'al hawa. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa durriyatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahli tuqa wa min ahli iqamatis shalah wa min ahli qiraatil Qur'an wa min ahli birril walidain wa min ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi wad dhalala innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al baldatana baldatan aminatan baldatan maghfuratan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.